Coba. Tes 1 2, tes 1 2 3. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, senang bertemu kembali. Kepada Anda semua, tetap setia untuk hadir bersama-sama untuk setiap minggu untuk ibadah kita pada hari ini. Dan puji Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan beri untuk kita, amin. Tadi jam di itu, jam sangat jam ya, itu normal untuk perayaan. Ya, jangan terkejut. Jadi peringatan untuk kita setiap kali ada perayaan datang awal. Kelima, jangan main-main lagi. Sebab itu normal. Kalau perayaan, musim hujan, apalagi musim banjir. Ya, oke. Anyway, puji Tuhan. Alright, so, mana saya punya slide? Pada minggu lepas kita telah mempelajari bagaimana kita dapat menang dalam pertempuran pikiran, betul? Ya, adakah kita mempraktikkannya pada minggu-minggu ini? Ataupun kita suka dengan benteng kita, pikiran kita? Ya. Apa yang telah kita pelajari adalah untuk menang dalam pertempuran pikiran, kita harus menghancurkan benteng pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, kalau dengan pengetahuan kita adalah sangat mustahil. Karena cenderung dengan cara kita berpikir, kita akan lebih sangat bias, atau kata orang, lebih kepada ke arah keinginan kita. Karena kita mau apa yang kita inginkan. Karena ya kedagingan kita. Dan juga hidup dalam standar kerajaan Allah. Ya. Untuk menang dalam pertempuran pikiran, kita harus hidup dalam standarnya kerajaan Allah. Amin. Ya, kalau kita ikut standar kita adalah sangat mustahil. Yang ketiga adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan itu yang paling penting. Karena cenderung hari-hari ini orang lebih senang untuk memuliakan diri sendiri berbanding memuliakan Tuhan. Ya. Orang senang untuk mengagungkan diri sendiri daripada memuliakan Tuhan dan sebagainya. Dan pada hari ini saya akan mengangkat satu tema untuk kita pelajari, yaitu pikiran yang dipenuhi harapan. Pikiran yang dipenuhi harapan. Coba lihat di sebelah kiri dan kanan Anda. Ya, beritahu, adakah pikiran kamu penuh harapan ataupun ketakutan? Ya, betul kan? Ya, kadang-kadang pikiran kita ini penuh dengan ketakutan berbanding harapan. Sebenarnya ada harapan, tetapi ketakutan kita sering membunuh keyakinan kita, dan sehingga kita katakan, ya pastor, tidak ada harapan. Nah, kita semua pernah mengalami hari-hari di mana kita merasa tidak ada harapan. Bangun pagi, kemudian lihat berita yang penuh hal yang negatif. Ekonomi semakin mencabar, harga barang naik, tekanan di tempat kerja, ya kan? Lagi mungkin masalah di dalam keluarga, cabaran anak-anak, pasangan suami istri. Tanpa kita sadar, pikiran kita mula dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan. Tetapi hari ini saya ingin kita bertanya pada diri kita sendiri,
Kamu tanya dengan diri kamu, apakah yang memenuhi pikiran saya setiap hari? Ataupun tanya di sebelah kiri dan kanan kamu, ataupun belakang kalau tidak ada yang di depan. Ataupun tak ada yang belakang, tanya yang di depan. Kalau dalam bahasa Indonesia, apa sih di dalam pikiranmu? Kamu cakap. Ataupun apa yang kau pikirkan? Gitu. Adakah itu ketakutan atau harapan? Ya. Mungkin sekarang kalau tidak sempat makan tadi petang, ya sebab ada rehearsal, karena awal takut jam, lapar. Apa ada makanan hari ini? Yang ringan ke yang berat? Yang ringan, aduh. Hari ini ringan pula. Ya, macam mana nih ya? Harap-harap pastor punya khotbah pendek. Sebab ayat dia pendek. Tapi dengan cara yang cakap slow nih mungkin panjang. Ya, so mungkin apa yang kamu pikirkan itu yang mempengaruhi pribadi kamu, diri kamu. Ya kan? Sebab cara kita berpikir akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, so kalau kamu sentiasa takut, maka dalam perjalanan hidupmu sentiasa takut. Ya, kalau kamu kata kamu tak dapat move on, apa yang kamu pikirkan selalu tidak dapat move on, means that you tidak dapat move on. Bila kamu katakan, tidak adalah pastor, tidak dapat sudah nih, memang tak dapat diselamatkan, ini sudah pastor. Kamu cakap, iya memang tidak dapat diselamatkan. Karena itu yang kamu inginkan. Karena apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu inginkan. Oleh itu, kita akan pelajari satu hari ini untuk membantu kita. Saya harap, saya berdoa akan membantu kita. Untuk bagaimana untuk senantiasa berpikir yang dipenuhi dengan harapan. Yang poin pertama adalah harapan sejati berakar daripada janji Tuhan, bukan pada situasi kita. Saya ulang sekali lagi. Harapan sejati berakar pada janji Tuhan, bukan pada situasi kita. Ada amin? Kalau kita perhatikan konteks Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Tuhan katakan kepada orang Israel pada ketika ini, aku tahu rancangan yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Ya. Saya ingin menceritakan sedikit latar belakang tentang apa yang konteks Yeremia 29 ayat 11 ini. Ya. Bila kita perhatikan ya, ayat ini merupakan bagian daripada surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahuda, yaitu orang Yahudi yang telah dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami masa sulit akibat pembuangan sebagai hukum atas apa? Ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan itu berlaku pada diri mereka karena mereka tidak setia. Mereka tidak setia. Apa yang mereka telah lakukan? Tuhan katakan jangan menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Apa segala hukum-hukum ataupun undang-undang yang telah Tuhan berikan kepada mereka agar mereka hidup sesuai menurut kebenaran firman Tuhan, mereka langgar.
mereka langgar. Jadi apa yang Tuhan buat adalah Tuhan izinkan perkara-perkara yang yang tidak seharusnya berlaku kepada orang Israel, karena mereka adalah umat pilihan Allah yang dipelihara oleh Allah sendiri. Tuhan izinkan ini berlaku. Kenapa? Ketidaksetiaan mereka. Kenapa? Karena melalui segala hal yang menjadi karena perkara pembuangan ini adalah satu proses untuk mereka harus lalui supaya mereka kembali kepada Allah. Bila kamu datang kepada Tuhan, bila kamu susah hati, betul tak? Bila kamu berdoa, bila anak kamu sakit, bila kamu sakit hati. Dan saya percaya hari-hari ini, bila Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, yang kita katakan kita stres, kita dalam keadaan situasi yang buruk, yang tidak baik, Tuhan izinkan. Salah satu adalah mungkin saya percaya, ya ada masa kita lupa Tuhan. Jadi Tuhan kita, it's time to you to remember me. Ya, dia ketok kamu. Terkejut saya. Saya yang terkejut. Ros, wah, you nampak macam happy sangat, dengan melakukan hal yang tidak baik, Dia cakap, it's okay. Yang mana dahulu Tuhan katakan, contoh. Jangan ada pula tengah, ya pastor itulah dia, itu dia. Saya bagi contoh. Dan Tuhan izinkan. Ya. Ini berlaku supaya kamu lihat kembali, oh Tuhan, baru ingat Tuhan. Ya. Itu salah satu cara Tuhan. Ataupun mungkin katakan, pastor, tapi saya baik-baik saja lah. Saya tidak juga langgar, saya datang ibadah ya. Ya, there's something yang mungkin membuat kamu lebih kuat lagi. Dan ada something cabaran yang akan kamu hadapi lagi selepas ini, yang sesuatu yang Tuhan prepare untuk kamu, yang dimana kamu harus melalui pengalaman ini supaya kamu dapat menjadi saksi kepada yang akan berlaku. Itu mungkin either way. Ya. So, ini yang berlaku kepada orang Israel. Konteks dia, Yeremia ini. Maka itu, pada ketika itu orang Israel sudah macam burn out, sudah tidak tahu macam mana, dan mereka rasa kenapa macam kita lalui sekarang lah, macam Tuhan. Ya. Mungkin kecewa, marah semua ada. Tapi firman Tuhan datang. Apa Tuhan katakan? Tuhan kata begini, aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Ya, gitu. Ya, itu konteks dia. So, perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, aku sedang mencari rancangan bagi kamu. Seolah-olah dia baru merancang sesuatu, kan kalau dia kata begitu. Tetapi apa yang sebaliknya Tuhan kata apa? Apa kata Tuhan? Aku tahu. I know what I'm doing. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan untuk kamu. Ya. So Tuhan sudah memiliki rancangan yang pasti, ya, bagi umatnya meskipun mereka belum melihatnya. Ya, maksudnya saudara, pesannya untuk kita hari ini adalah, ya kita mungkin berada di dalam pembuangan seperti bangsa Israel, tetapi kita semua menghadapi tantangan hidup. Mungkin kita sedang berjuang dalam masalah keuangan. Cakap pasal keuangan orang semua. Ya pastor. Cakap saja pasal duit. Ya pastor. Mungkin kesehatan kita atau keluarga kita sedang diuji. Ya, ada yang sedang sakit di sini. Ya. Ataupun sakit ini banyak kan, bukan sakit fisikal, sakit hati pun ada. Ya, sakit pikiran, banyak pikir.
Itu pun sakit. Ya, terlampau overthinking. Ya. Ya mungkin kita rasa hidup ini tidak menentu dan masa depan nampak suram gitu. Tetapi seperti Israel, Tuhan berkata kepada kita hari ini, aku sudah memiliki rancangan bagi kamu. God have, apa rancangan bahasa Inggris sudah? Plan for you. Ya, siapa tahu? Ya. Saya pun tidak tahu. Bila saya ingat pada diri saya bila saya ingat kembali diri saya pada hari ini, saya tak pernah fikir pun keadaan hari ini. Pada mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun kan saya pelayanan sudah, kan ya. Ya, 10 tahun. Saya tak pernah fikir pun yang saya akan berkhotbah di sini. Dan saya tak fikir pun Tuhan pakai saya sampai takat ini. Saya tidak tahu. Saya tak pernah fikir. Tetapi apa yang saya tahu, ketika saya membuat keputusan untuk mengikuti Tuhan, jangan kata kamu, saya sendiri pun betul kan itu Tuhan. Allah pergi sajalah, Tuhan panggil kan. Pergi. Cikgu suruh buat assignment. Cikgu suruh saya berdoa. Apa ni doa ni? Ya, cikgu paksa kami berdiri depan untuk berbicara, untuk berdoa. Kenapa? Ya, cikgu suruh kami cuci longkang. Ya, bangun pagi. Apa ni? Banyak proses. 3 tahun pada awal itu saya di-train. Mau bergirlfriend pun susah. Macam budak sekolah yang sekolah apa nah? Ya. Kalau mau bergirlfriend tu kena beritahu tu. Tahun pertama tak boleh bergirlfriend tau. Tahun 4 mungkin boleh. Ya. Itu pun mungkin. Itu pun harus guru tahu. Ya. Susah. Yang mau pergi sekolah Alkitab tuh ingat tahun pertama tuh kalau ada yang sudah masuk ada girlfriend tuh tak sampai tahun kedua putus. Ya tahun pertama sudah putus antara dua tuh ya mungkin dia mau mempersiapkan diri dia ataupun dia nampak ada perempuan yang lebih cantik lagi di dalam sekolah. Ya kadang-kadang begitu. Ya, itu realitinya manusia. Kadang-kadang kita pikir, sekolah Alkitab ini begini ya. Ya. Karena semua orang yang datang itu dibentuk. Ya. So, Tuhan mengoles saya, press saya. Hanya saya dan Tuhan saja tahu betapa tekanannya saya. Saya begitu tahu, ada yang dipres. Tiada duit, tiada sponsor. Yang paling kesian yang keluarga, ada anak lagi menerima panggilan Tuhan kan? Tapi puji Tuhan sampai sekarang melayani Tuhan. Ya, what I'm trying to say, ya, Tuhan tahu rancangan-rancangan Dia. Kadang-kadang pemikiran kita manusia ini, kadang-kadang kita pikir ini kita lebih hebat daripada Tuhan. Saya cakap, Tuhan, saya tak ada duit. Tuhan, saya tak ada nih. Saya tak ada talenta untuk berkhotbah. Saya tak pandai bercakap. Saya pandai main musik saja. Main musik, kau cakap dengan saya tutup sebelah mata. Boleh. Apa kau suruh saya dalam bagian musik ke, nyanyi ke? No problem. Khotbah, aduh. Saya pernah sekali disuruh buat renungan di dalam sekolah Alkitab tuh. Oh ya. Membaca itu pun sudah menggetar baca firman Tuhan tuh. Yang saya sudah sedia tuh macam ni. Di bawah dulu bukan pakai pad, pakai kertas. Sekali naik, kenapa kertas ni putih saja? Padahal yang prepare itu yang banyak tulisan, bila naik kan kenapa putih?
Belek. Dulu macam Bapak Abel tuh ada belek. Mana nomor 1 sudah, mana nomor 2 sudah. Ya kan, pengalaman gue kan. Terus tengok orang depan lagi, bergegas, macam mana nih. Ya, sampai mau give up. Ya. Tapi akhirnya teruskan juga. Tahun ketiga saya hampir katakan, tak payahlah. Sampai di sini sajalah, bagus saya balik jadi tukang masak. Tapi ada satu hamba Tuhan ini yang sangat itu, 1 tahun lagi tinggal. Dia cakap, teruskan saja. Ya, alang-alang Pak, kau pergi buat apa? Nanti bikin malu kau. Dia cakap, pikir lagi, ya betul juga kalau saya balik nanti. Pikir saya orang-orang yang menyindir saya itu. Teruskan. Tekanannya, tekanan dari keluarga, tekanan dari rakan sekeliling. Ya. Rakan sekeliling itu masih oke. Yang dari keluarga itu yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang kita pikir, wah keluarga kan. Tapi kadang-kadang ya kalau time itu memang kadang-kadang keluarga oke. Kadang-kadang ada yang tak oke itu juga. Especially kau punya cousin-cousin. Kalau bapak kamu oke. Kalau adik-beradik kamu jenis yang memang nakal punya habis lah. Kalau kau tidak tahan hati. But anyway, that's the real life. Kadang-kadang kita pikir orang yang terdekat kita yang lebih bagus kan. Tapi malah itu sebenarnya yang sangat menyakitkan kita. Ya. So, akhirnya bila saya lihat pada hari ini, wow. Berdiri di sini, kadang-kadang saya cakap tak pandai berhenti. Betul tak, Bapak Denny? Betul tak, Pak Relim? Cakap tak pernah berhenti sudah. Ya, kalau saya reflect. Karena apa? Ada saya hari ini bukan karena saya hebat, karena proses yang Tuhan berikan untuk saya, yang Tuhan perlakukan saya. Ingat, saya bukan sekolah 3 tahun saja. Lepas 3 tahun, saya melayani lagi 3 tahun, dan saya sekolah lagi 4 tahun. Bertahun, no? Dan sekarang saya tambah lagi sekolah sambil melayani. Prosesnya Tuhan, saya tidak tahu kenapa. Kalau kamu tanya saya kenapa, jadi pastor sendiri kan buat keputusan. Tidak, Tuhan buka hati saya untuk pergi sekolah, dan saya buat. Dan saya tidak tahu kenapa, dan saya pun tidak mau tahu kenapa juga. Saya ikut saja. Sebab kalau kamu mau tahu kenapa, kadang-kadang kita ini mau tahu apa yang Tuhan mau prepare untuk saya. Bagaimana tuh? Sebab bila kamu mau tahu, bila Tuhan tunjukkan mungkin antara dua, kamu akan sangat teruja, mau sangat yes, ataupun kamu akan takut. Betul kan? Kamu teruja ataupun kamu takut. The best way is tak perlu tahu. Follow the flow. Karena makin kamu mau tahu, tak payah susah lah. Jadi saya suruh Bapak Denny khotbah minggu depan. Dia tahu sudah tuh. Apa akan jadi? Sudah tuh, siap sudah. Macam mana tuh? Pastor saya tak boleh. That's why kadang-kadang Tuhan tidak mau tahu kita rancangan dia. Itu bagi contoh. Mau minggu depan saya mau rehat. Baru kamu tahu tuh. Hari 6 minggu depan saya khotbah. Saya rasa saya tak boleh. This is how. Kamu takut. Sebab itu kadang-kadang ya, semua orang mau tahu masa depan, kadang-kadang antara dua. Kamu sangat suka atau tidak suka. Kemungkinan yang berlaku itu sesuatu yang mungkin tekanan untuk kamu. I don't know. Ya. Jadi, mana sudah saya punya gambar? Oke. Ini satu kisah untuk kita. Seperti seorang pemahat batu melihat batu besar. Ya. Orang lain melihat sesuatu batu besar itu macam batu yang tak guna. Tetapi seorang pemahat itu berkata, aku melihat seekor singa di dalam batu ini. Aku hanya perlu mengukirnya untuk mengeluarkan bentuknya.
Nah, kadang-kadang begitulah cara Tuhan melihat kita. Tuhan melihat sesuatu di dalam kamu. Ada something dia tahu di dalam kamu. Tapi dia perlu ukir untuk mengeluar itu supaya apa? Yang dia inginkan, apa yang dia rancang itu nampak keluar. Sama macam ni. Kalau kamu tengok, kalau dia masa dia batu dulu, kamu tengok mana macam ni lah. Mana boleh ni jadi manusia? Tapi pemahat katakan ini boleh jadi manusia nih. Hanya pemahat saja tahu. Kamu tengok mana? Ini pastor tak boleh. Tengok muka kamu pun. Kau suruh je pemahat tu datang sini buat. Dia buat tik. Pasal kamu tengok. Bagus. So only God's know you. Hanya Tuhan saja tahu apa yang ada di dalam diri Anda. So jangan judge cepat awal sangat tentang diri kamu. It's a process. Dulu kalau 10 tahun dahulu, 15 tahun mungkin kamu tengok diri saya sekarang ini, kamu akan pikir bukan seperti saya sekarang ini. Tapi Tuhan pahat saya. Tapi bila dipahat itu sakit. Bila dipahat itu sakit. Bayangkan kamu itu batu. Ini ya, Jerry ya. Ini kena buang nih. Kamu nangis. Ini degel nih. Dia pahal gitu. Denny ya, ini kena buang. Kamu pun, oh tidak, kena buang. Yes, sometimes you will cry. The process. Tapi the end of the day, bila kamu sudah nangis, dan kamu lihat, wah kamu jadi seekor singa, tidak? Kamu tengok seekor singa yang sangat cantik seperti ini, kamu pun orang lain tengok, tapi kamu tidak tahu, kiranya batu ini ada perasaan. Oke, kalau dia tak ada perasaan, orang lain akan lihat, wah cantik betul lah singa ini. Apa tu batu cakap? Apa tu singa aja? Kau ingat, sedap kau kena pahat nih. Kau tengok sekarang memang cantik lah. Ya. Coba kau yang kena pahat, gitu. Saya masuk. Ya. Kadang-kadang kita pikir orang kita lihat kita macam kuat kan, tetap semangat. Kau tengok, wih bagus kamu, wih semangat kamu nih, kuat kamu. Macam mana kamu hadapi ya? Ya. Itu yang mereka lihat. Tapi dalam hati kamu tidak tahu bagaimana Tuhan bentuk kamu. It's the same thing. Ya. Jadi persoalannya saudara untuk kita, adakah kita membina harapan kita berdasarkan janji Tuhan atau hanya berdasarkan keadaan semasa? Tuhan menjanjikan sesuatu, dia tahu rancangan itu di dalam kamu. Dia sudah plan. Tapi kadang-kadang kita lihat, oh ini bukan situasi. Kadang-kadang kita lihat situasi kita, oh tak boleh. So, how? Adakah kita bina harapan kita berdasarkan janji Tuhan? Saya tahu. Dalam tahun ketiga saya dalam sekolah, saya tidak tahu apa-apa. Dalam tahun ketiga saya melayani pun saya masih dalam pergumulan di mana saya katakan betul kan itu Tuhan, sebab saya masih doubt dengan diri saya, dengan pribadi saya sendiri. Dan pergi kepada tahun keempat saya mulai masuk sekolah yang di Seremban dulu. Ya, saya mulai tahu saya lebih berpegang kepada janji Tuhan berbanding keadaan situasi. Apa yang saya katakan, Tuhan saya tahu kau mau do something for me. Let's do this. Buat saja. Tuhan susah. It's okay Tuhan. Saya tahu kau ada sesuatu. Kau kuatkan saya. Kau teguhkan saya. Sudah selesaikan sekolah ini. Karena saya tahu engkau sudah persiapkan rancangan-rancanganmu untuk diri saya. Saya ikut rancangan kamu. Itu pikiran yang dipenuhi harapan atas janji Tuhan. Karena bila saya pikirkan dengan situasi, Tuhan, inikah yang kau janji dengan saya? Tengok,
Saya harus berjauhan dengan keluarga saya lagi. Tengok, kereta saya rusak. Ya, memang kereta saya rusak. Tengok nih Tuhan. Ya, bulan 5 lagi nanti ada ini, ada itu, 6 nih. Ayo, macam mana nih Tuhan? Saya marah. Karena saya lihat situasi dan keadaan. Tapi saya membina diri saya tahu janji kamu. Walaupun dalam hati saya sebenarnya pedih dan nangis dan sedih, tapi saya percaya Tuhan, saya tahu kau ada something yang kau mau lakukan. Kau mau saya belajar dari keadaan situasi ini. Karena engkau mau mempersiapkan sesuatu. Saya tahu, karena harapan saya bukan keadaan itu. Harapan saya adalah janji Tuhan itu. Maka itu tema yang poin pertama tadi, harapan itu yang sejati itu adalah janji Tuhan, bukan keadaan. Karena bila Anda lebih kepada situasinya, saya beritahu kamu, you will lost, you will hilang arah, dan kamu akan menghalalkan segala cara. Dan you will not see pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Karena kamu cenderung untuk melihat kepada situasi. Ya, karena firman Tuhan berkatakan, Mazmur 130 ayat 5 kata, aku menanti-nantikan Tuhan, kata Daud. Jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya, maka itu dalam minggu ini, sebenarnya dalam bulan-bulan yang tentang pikiran ini, harus dipenuhi dengan firman Tuhan. It's not a joke. Ya. Itu bukan sesuatu joke untuk kita, firman Tuhan. Kalau kau punya pikiran tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, I'm telling you the truth, kamu tidak dipenuhi. Nah, di mana lagi kamu mau tahu janji Tuhan? Kalau bukan di firman Tuhan. Jangan kamu lihat janji Tuhan itu melalui hanya batas pengalaman-pengalaman orang lain. Karena itu janji Tuhan terhadap dia, bukan kamu. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. That's the thing. So, kadang-kadang kita, wah ini yang Tuhan buat untuk kamu kah? Saya pun begitulah. Saya pun mau yang beginilah. Nah, sekali tengok itu tidak berlaku dengan kamu. What happen is, kamu kecewa. Kenapa? Tidak seperti apa orang lain punya kesaksian. Kadang-kadang cara kita lihat kesaksian orang itu, kita mau ikut cara orang itu. I'm telling you, jangan. Kesaksian itu menunjuk sesuatu kesaksian yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca ataupun yang kita dengar daripada orang lain kesaksian itu sebagai kita lihat pekerjaan Tuhan. Jadi bila kita lihat pekerjaan Tuhan, wow, oke, Tuhan bekerja, Tuhan sedang bekerja. Amin. Tapi kalau kamu, kalau dia buat begini, contohnya lah kadang-kadang begini, dia itu sangat memberi, seorang yang sangat memberi banyak, kan? Beri. Dan kamu tengok kehidupan dia pun, wah, macam kaya, banyak duit. Kamu pun macam, wah mungkin kalau saya, lepas itu dibagi sayang, karena saya belajar dari firman Tuhan dengan memberi lebih, maka Tuhan akan memberi saya lebih. Kadang-kadang kesaksian orang begitu kan? Ya. Sebenarnya kesaksian kalau ikut betul yang adalah kita memberi karena kita diberkati Tuhan, bukan kita memberi karena kita mau diberkati. Jadi kalau orang yang salah konsep tuh, saya ikut itulah dia beri. Jadi tiba-tiba dia mengalami kerugian, apa yang berlaku? Tidak pun begitu, maunya. Mulailah kamu, kenapa saya diberkati? Kenapa dia diberkati? Saya tak diberkati. Padahal saya melakukan hal yang sama. You mulai judge. Kamu kata, saya pun kuat melayani Tuhan, Mbak. Kenapa dia yang tak pernah pergi gereja, malah saya tengok, wah dia makin kaya, makin bagus. Hati-hati. Karena kamu melihat kepada keadaan situasi, bukan dengan janji Tuhan. Maka itu pikiran harus dipenuhi dengan firman Tuhan, bukan dengan keadaan-keadaan orang lain.
Amin. Yang kedua, harapan bertumbuh melalui proses Tuhan. Ya. Harapan bertumbuh melalui proses Tuhan. Ya. Ambil dulu. Siapa mau pegang Bang ambil? Oke. Roma pasal 5 ayat 3 hingga 4. Dan kita pernah baca ini. Paulus katakan ini, bukan itu sahaja, tetapi kita juga bersukacita dengan penderitaan kita. Kerana kita tahu bahwa penderitaan membina ketabahan. Ketabahan membina budi pekerti. Dan budi pekerti membina harapan. Dengan kata lain, harapan tidak lahir begitu saja. Ia bertumbuh melalui perjalanan iman yang penuh dengan tantangan, ujian, dan pembentukan daripada Tuhan. Saya bagi contoh, seekor helang. Macam ni ke helang? Anak helang nih. Bayangkan seekor anak helang yang berada di dalam sarangnya. Tapi dia tak ada sarang. Dia coba nak terbang nih. Selama ini ia sangat selesa karena ibunya selalu membawa makanan untuk dia. Jadi, jika keadaan ini berterusan, anak helang itu tidak akan pernah belajar untuk terbang. Betul? Kalau ibu dia kasih makan saja, sebab ibu dia datang. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu helang? Ia mengusir anaknya keluar dari sarang. Dan pada awalnya anak helang itu jatuh dan panik. Tapi pada akhirnya ia mengepakkan sayapnya dan mula terbang. Ya. Faham kan? Mula-mula dia biar gitu bang. Kadang-kadang ibu helang tuh harus tolak dia bang. Kalau dia tak tolak begitulah dia tuh. Jatuh ke tepung. Karena begitu cara Tuhan membentuk kita. Kadang-kadang kita melalui kesusahan dan proses yang menyakitkan. Bukan karena Tuhan mau kita menderita. Tetapi karena Dia mau kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Mungkin proses-proses di dalam kehidupan kamu hari ini, Tuhan mau kamu mulai melihat Dia. Mulai fokus kepada kerajaan Tuhan. Mulai melihat kepada standarnya Tuhan. Mulai belajar mengenai pribadi Tuhan itu. Mungkin selama ini kamu pikir, wah Tuhan bagi. Ya. Mungkin sekarang Tuhan mau kamu bersaksi. Gereja tak akan bertumbuh kalau orang tidak bersaksi. Ya kan? Pribadimu tak akan bertumbuh kalau kamu tak bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Macam mana orang mau tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu? Nah, kalau kamu tidak pernah melalui sesuatu yang, saya percaya begini, bila ada kesusahan berlaku, itu adalah satu ruang yang dimana bila kamu tidak mampu, Tuhan sebenarnya Dia mau tunjukkan sesuatu yang kamu lihat, suatu mukjizat yang kamu lihat, supaya kamu tahu Dia benar-benar ada. Tapi bila semua dalam kehidupan kamu bagus, tak ada apa-apa masalah, macam mana? Sebab kamu tak akan lebih. Contohnya bila kamu kesusahan, orang yang ada duit, ya, yang ada duit kan, dia ada duit, tak pernah susah dia, ada duit, semua belanja. Berbeza dengan orang yang tak ada duit. Yang tak ada duit tuh, macam mana nih minggu depan nih? Satu minggu lagi tinggal. Balik-balik tengok admin HR office. Lalu depan dia tengok bila gaji masuk. Ya kan, gitu. Mau faham apa saya katakan? Macam mana? Mungkin ruang itu dalam masuk, ya tidak ada Maggi nih.
Maggi pun tiada nih, 3-in-1 pun tiada nih, ataupun garam saja nih. Dia boleh jadi begini. Itulah gaji saya sikit bang. Gaji saya kecil. Itulah kamu banyak belanja. Aduh, over budget. Dan sebagainya, kamu mulai menyalah. Ataupun sebaliknya, Tuhan, satu hari lagi tinggal, tolong ada orang belanja saya makan ke hari ini. Ataupun Tuhan, ada 1 minggu lagi tinggal, ajarlah aku untuk bijak mengelolakan keuangan yang ada ini supaya dapat meneruskan kehidupan sampai gaji ini Tuhan. Cenderung orang apa? Inilah gaji saya kecil lah. Menyalahkan keadaan, menyalahkan gaji. Kau lebih bagus daripada orang yang tak ada gaji macam mana? Sebab setiap orang tu, walaupun gaji dia berjuta-juta, memang tak pernah cukup punya. Kau bang mau tanya jutawan, dia akan cakap, tidak cukup kok. Kan? Kamu daripada gaji berapa? 500. Mula-mula kamu terima 500. Wow! Kamu tengok 500 nih, sebab kamu baru mula. Wow! Lepas tu ada loan motor, tidak cukup. Saya mau cari tempat yang baru lagi. Cari tempat baru lagi. Ada sudah 1.000. Wow! 1.000. Lepas kita tengok, kehidupan, taraf kehidupan naik. Kamu sudah mulai ada kereta. Kamu pun akan cakap, ayo tidak cukup kok. Lepas tu kan, wow! Kamu sudah kahwin. Ada anak. Tidak cukup kok. Wow, lagi lah. Makin gaji kamu tambah, makin kau punya taraf hidup. Wah, apa kamu tidak pernah cukup? Betul tak? Nah, karena ada lebih nanti bukan kamu mau simpan. Apa kamu cari? Cari handphone yang baru, loan lagi. Ya, kalau yang pandai mengurus tu bagus, puji Tuhan. Nah, kalau yang memang tu ya, wah, hari ini naik 200. Ada ampau 500. Apa yang saya buat 500 ni ya? Hari ini steamboat. Jom. Cell group, steamboat. Padahal Tuhan bagi 500 itu supaya kau boleh simpan. Pernahkah kamu pernah begini? Wah, kalau ada gaji saya mau simpan nih. Bila sampai terima, mana ada simpan? Terpakai sudah tuh baru pikir. Ayo. Sepatutnya 500 tuh kalau pakai di sini sebenarnya sudah baru menyesal. Ya, gimana nih? Gimana? Apa boleh buatlah. Lepas tu balik lagi. Gaji saya kecil. Sampai bila-bila tu gaji memang kecil. Connect sampai 5 juta pun yang kecil. But anyway, ya. Saya bagi satu contoh Alkitab lagi, ya. Abraham. Betul Abraham kan? Menunggu 25 tahun sebelum janji Tuhan menggenapi dengan kelahiran Ishak. Ya. Abraham pun buat mistake. Tuhan sudah beritahu, kamu akan dapat anak melalui Sarah, zuriat kamu sendiri. Tapi Sarah tidak tahan. Bila lagi tak ada zuriat, siapa dia kawin? Yang satu lagi itu siapa? Hagar kan? Betul? Tuhan cakap, bukan dia yang akan bagi keturunan kamu. Siapa? Sarah. Pada umur berapa tahun? Bukan 50 tahun. 90 kah? Sudah menopos. Yang tidak mustahil kalau dari segi sains dan perubatan. Tapi Tuhan buat, Tuhan kasih 25 tahun proses penungguan. Yusuf, kita belajar tentang Yusuf tahun lalu kan tuh? Ya, tahun lalu dikhianati oleh saudaranya, dijual sebagai hamba, difitnah, dipenjarakan sebelum akhirnya menjadi pemimpin kedua di Mesir. Semua penderitaan menyiapkan dirinya untuk rencana Tuhan yang besar.
Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf. Bangsa Israel ditawan di Babel selama 70 tahun. Sebelum akhirnya kembali ke tanah ayah mereka, Tuhan menggunakan penantian itu untuk mengajar mereka dan kesetiaan dan kebergantungan kepadanya. Kamu tengok Israel sekarang. Dulu mereka dibuang. Bahkan selepas itu pun pernah mereka spread di seluruh dunia pasal Nazi kan. And then mereka kembali lagi. Satu yang saya pelajari ya, makin kamu di pressure, di kuat ya. Itu pun kalau orang yang mau belajar bangkit dan itu dia akan bila dia tumbuh dia makin kuat, makin bagus, makin bijak, makin semangat. Ya. Karena penderitaan-penderitaan yang dia lalui. Karena dia belajar untuk bertahan. Berbeza dengan orang yang nyaman sejak kehidupannya. Contohnya orang yang biasa tak pakai aircon dengan orang yang biasa pakai aircon. Coba aircon ni off. Panas, Pastor. Tak payah cakap dia sudah. Sekejap saja pun tak sampai. Mana aircon ni? Nih, mana aircon? Ya. Kalau orang yang biasa tahan dalam panas tu, dia tak ada komen. Sampai dia pun tak perasan ada aircon ke kipas. Sebab bagi dia keadaan panas tu kan normal. Betul ya Bapak Abel? Bagi yang tak ada aircon. Ya, duduk apalagi yang Grab driver yang naik motor menabur. Ya, hujan panas pun tidak tahu. Ya. 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 Contohnya yang biasa naik kereta Iswara dengan kereta yang betul-betul aircon bagus. Ya. Coba kamu naik kereta saya, kami duduk Bapak Abel. Tak ada aircon, full sudah. Dulu saya ada pengalaman tuh. Saya sebelum kereta Iswara tuh dengan kancil. Bila saya pakai kancil tuh kan, salah kancil kan. Wow. Macam yang lepas tu aircon dia pun yang tapi kuat aircon tu kan. Kuat aircon tu tapi dalam tu memang yang kau tengok itulah. Kalau jalan jauh kan, kalau kau kena langgar tu jadi keropok terus kau tu. Kerak. Sekali saya pindah pergi naik Iswara, saya rasa macam yang Iswara saja pun. Tapi kau dari yang itu yang yang kereta buruk tiba pergi kereta yang bagi kita yang kau pun bersyukur sudah. Jadi sekarang sudah kena tukar kereta baru nih. Bila masuk Myvi, macam yang ni mau beli macam ni. Gitu. Nanti orang yang Myvi mau pakai X50. Mau beli X50 nanti lain lagi. So, apa yang coba katakan di sini? Ya. Ya, ada orang mau beli X50. Ya. So, dia makin naik. Kalau kamu biasa sudah mendidik, tiba-tiba tempat baru kamu akan rasa lain. Begitu juga dengan iman ya. Bagi kita, ini susah. Nah, tapi bila kamu dihantar Tuhan, kamu bagi, feelingnya berbeza. Ya. Nah, jadi saudara, jika Tuhan mengizinkan kita melalui sesuatu proses, itu bukan karena dia ingin menyusahkan kita, tetapi dia sedang mempersiapkan untuk kita kepada sesuatu yang sangat besar. Amin. Mungkin hari-hari ini kamu akan katakan, ya Pastor, ini sejak kita nikah Pastor. Ya. Adakah kita akan makin jadi besar kah Pastor? Macam mana nih Pastor? Ya, kita sabar dengan proses Tuhan. Ya. Banyak yang kita masih perlu belajar. Karena untuk menjadi lebih banyak, untuk menjadi lebih besar, komitmennya sangat kuat. Ya. Selagi sikap belum diubah, selagi itulah kita sampai, Tuhan akan tengok, kamu masih belum boleh pergi the next level. Because kamu belum pas yang ini.
Tuhan tahu bila dia mau angkat kita ke next level. Dia tengok kemampuan kita. Karena firman Tuhan katakan, dia tidak akan memberi sesuatu yang luar daripada kemampuan kita. Dia akan memberi sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kamu mampu yang ini, ya itulah kamu. Ya. Mungkin karena kita tidak dapat menerima sesuatu yang besar, mungkin karena kita tidak mampu handle perkara itu. That's it. Jadi untuk mendapat suatu kemampuan yang lebih besar, you have to learn. Kita kena belajar. Supaya kita mampu menerima sesuatu yang akan Tuhan tambahkan lagi. Saya tidak hanya berbicara soal gereja, saya juga berbicara tentang pribadi kita. Kamu kena tambahkan skill kamu kalau kamu mau meningkatkan diri kamu. Kalau hari-hari itu saja yang kamu buat, kamu tak mempertingkat, kamu tak mau belajar, kamu cakap, malaslah saya, cukuplah untuk ini saja saya punya tuh, ini saja saya. I'm telling you, itu sajalah kamu. Orang suruh ajar sana, tak maulah. Gaji mau besar, tapi tidak mau belajar. Gaji mau besar, skill tak mau tingkat. Kadang-kadang begitu. Lepas tu komen, dia bukannya buat apa-apa pun. Kita punya supervisor, apa dia buat? Tik, 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 tik saja. Gaji dia, kami di sini. Angkat, berat, OT berjam-jam. Ya, dia tik, tik balik. Kamu tidak tahu. Untuk berada di posisi sana, bukan sesuatu yang mudah. Ada skill yang kamu kena belajar. Kamu pasti kamu akan komen, kalau ikut betul saya lagi lebih hebat daripada. Yes. Untuk dia berada di sana, kamu tidak tahu macam mana kerja usaha keras dia. That's why jangan judge orang yang sudah berada di sana itu pikir dia macam senang. Orang kata dengan saya, pastor senang buat khotbah saja. Tidak apa, tak perlu ini pastor, ada banyak yang lain. Oke, silakan jadi pastor, coba. Ya. Ya, apapun posisi kerja kamu, saya katakan di sini. If you want to meningkatkan nilai diri kamu, belajar start pikiran kamu dipenuhi sesuatu yang positif yang mempertingkat kamu. Apapun proses kehidupan kamu, jangan pernah mengeluh. Terus kuatkan, problem datang tak apa, belajar. Jangan pernah berhenti belajar dalam proses Tuhan itu. Karena God is preparing for you something. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk saudara. Amin. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Inilah pasti umur saya sudah. Jangan give up. Selagi kamu belum mati, belum lagi itu. Langsung minta maaf lah saya kata begini. Kadang-kadang kita orang yang saya pernah jumpa yang berlari. Pastor Glenn, kamu bagus lah, masih muda, masih boleh berlari. Saya jumpa yang maraton, umur 70 tahun masih lari lebih laju dari saya tahu. Jadi orang yang nasihat saya itu baru 1 tahun atau 2 tahun besar dari saya. Saya bertengok orang luar negara 70 tahun sanggup travel untuk pergi ikut competition lari, veteran punya. Masih 60 tahun masih boleh lari, lagi lebih laju, lagi lebih sehat. Masuk cakap, itulah kamu orang muda bolehlah lari. Jangan cakap orang muda, kamu tua. Selagi Tuhan mau pakai kamu, pilih kamu, ya jangan gunakan umur membatasi kehidupan kamu. Amin. Jangan guna pengetahuan kamu. Pastor saya tidak pandai sekolah. Jangan guna pengetahuan kamu. Selagi kamu masih mau belajar, mau mempertingkatkan diri, go for it. Jangan latar belakang saya ini dari kampung, saya ini tidak tahu apa-apa, saya ini orang bodoh. Ya. Kadang-kadang, kenapa saya kata gini? Banyak yang saya jumpa, itu alasan. Alasan tak mau maju ke depan. Karena, bukan dia tak mau maju ke depan, karena dia sangat selesa berada di sana. Dia cukup selesa, sudah inilah saya. Jadi bila kawan dia sudah berdiri jauh ke depan, pandai pula dia memburuk kawan dia. Tengok orang tu, action tu. Oh dulu mana dia tu, kecil-kecil dia tu dulu.
Tengok sekarang dia sudah mengolok-olok dia sebab dia sudah berada di depan atau sudah dia di atas. Padahal dia usaha untuk ke depan, kamu masih terlampau comfort zone, kamu rasa saya selesa di sini, inilah saya, cukuplah saya di sini. That's why kehidupanmu tak pernah meningkat. Ini baru poin kedua, betul saya cakap kan? Kalau slide saya sedikit, panjang lah itu. Oke, yang ketiga, harapan mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Nah, ketika pikiran kita dipenuhi dengan harapan, kita tidak lagi melihat hidup dari perspektif kegagalan atau keterbatasan. Sebaliknya kita melihat peluang. Amin. Orang yang berpikiran yang dipenuhi harapan, dia tidak akan, saya terbatas ini, saya akan gagal. Tidak, dia akan lihat peluang-peluang yang ada. Oh, ini peluang nih. Oke, ini peluang untuk saya nih, itu nih, ini peluang untuk saya bertumbuh nih, saya pergi saja. Kita membuka, jom main musik untuk kesempatan untuk itu kita akan, itu peluang untuk kamu ke level seterusnya. Amin. Jangan, pastor saya belum bersedia lagi. Itu bukan saya punya. Kalau kamu tak try, kamu tak ambil peluang itu. Dan saya bersyukur hari-hari ini saya melihat ada orang sudah berani berdoa, berani untuk doa dengan tanpa kertas pun saya lihat, wow, sesuatu yang saya rasa sangat bukan menggairahkan, membuat saya teruja. Amin, beri tepukan untuk kamu orang. Karena kalau saya bandingkan yang dulu, suatu ketika dahulu, kita tak akan lihat yang seperti ini. Yang saya banggalah kamu ambil peluang itu, walaupun kamu tak membaca tak apa. And then, makin hari, kamu diberi peluang, kamu ambil peluang itu, kamu tak perlu baca lagi doa itu, kamu makin boleh doa itu dengan sendiri. Saya bangga dengan Don tuh, yang jaga PA tuh, tadi, saya dengar dia doa tadi. Wow. Dulu dia seorang yang sangat senyap. Saya rasa istri dia pun terkejut. Siapa sangka? Walaupun saya bukan mau itu, siapa sangka? Very simple things. So jangan berhenti di sana. Saya banyak melihat, saya lihat, tapi saya banyak melihat dalam cell group. Bila kamu berbuat, saya tengok, ini, rupanya Newi lagi saya terkejut. Betul. Masa first itu, sekali dia doa kan, saya buka mata, dia kayak ini. Saya tengok dia tidak baca. Saya pun, sesuatu yang mengejutkan saya. Even Joseph pun saya terkejut, karena saya tak pernah dengar dia doa. Ada sekali sel tu dia doa. Saya pun, pandai pula orang ni berdoa, saya cakap. Beri tepukan. What I'm trying to say, saya bukan mau itu. Saya kata, saya dapat melihat, kamu membuka ruang, kamu buka peluang kamu. Walaupun sedikit itu, saya berdoa agar akan ada lebih lagi mempertingkatkan diri kamu. Kamu bertanya saya apa yang saya mau banggakan dalam hidup? Bila pertumbuhan berlaku dalam diri itu lebih penting daripada kapasiti yang banyak. Dan sekarang saya tak perlu lagi sikit-sikit saya berdoa, tidak. Sekarang Apralin kasih berdoa, terus saja direct. Doa. Itu suatu peningkatan, saya kata sesuatu perubahan yang positif karena kamu sudah mengubah cara pikir kamu. Tindakan kamu sudah berubah. Amin. Dan saya percaya there were things next level yang Tuhan inginkan lagi lakukan dalam kehidupan Anda. Saya tidak tahu. Kamu tak nampak, saya nampak. Saya nampak perubahan. Kalau ada orang katakannya, saya nampak perubahan. Tapi orang cakap, kenapa tak ramai orang? I'm not seeking, saya tidak lihat kepada berapa ramai orang yang Tuhan percayakan. Apa yang saya lihat bagaimana orang itu bertumbuh dalam kehidupannya. Karena itu yang Tuhan beritahu saya. Orang ini harus bertumbuh. Filipi pasal 4 ayat 8. Katakan begini, akhir sekali saudara-saudaraku, ini yang pernah kita
baca sebelum ini. Apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi. Jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepadanya. Orang yang memiliki penuh harapan akan berbicara dengan iman, bukan dengan ketakutan. Mereka tidak mengeluh tentang keadaan, tetapi mengingatkan diri sendiri tentang akan janji Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ya. Dia tidak takut. Iya. Boleh nih, tidak apa. Saya percaya Tuhan akan bersama-sama. Tiada duit, tak apa. Saya percaya Tuhan akan pelihara. Ya. Amin. Keyakinan. Itu orang-orang yang positif. Orang-orang yang ada harapan janji Tuhan. Keyakinan dia tinggi. Bukan dia overconfident. Maksudnya dia bukan macam mana cakap apa? Dia yakin akan janji Tuhan di dalam hidup dia. Yang kedua, melihat kemungkinan, bukan keterbatasan. Maksudnya melihat peluang. Orang bagi kesempatan, maka itu saya percaya semua sini orang yang ahli-ahli sel, yang melayani sel. Jika ketua sel dan penolong sel Anda menyuruh Anda suruh membuat satu pelayanan, tidak kira apa itu menyanyi kah, apalagi ice breaking kah, suruh berdoa kah, ambil itu sebagai peluang untuk Anda belajar. Jangan kata, saya tidak pandai. Jangan, bukan, saya belum bersedia. No. Ambil peluang. Kalau kamu seorang yang penuh berfikiran, penuh harapan, ambil itu peluang. Oh, ini peluang saya untuk tunjuk. Bukan tunjuk lah. Ini peluang untuk saya belajar. Adakah saya boleh? Tak apa. Lama-lama, tak apa, salah pun tak apa, salah kot pun tak apa. Sebab itu kalau dalam grup, siapa yang suruh main gitar, saya suruh saja main gitar. Grup Apralin lagi, ya. Belum ada yang pandai main gitar. Kali ini saya suruh saja. Ya, belajar gitar. Oh, ada sudah. Kizia semalam saya tengok Anda belajar gitar. Kali ini kamu yang main. Amin. Ya, siapa yang boleh main-main, salah pun tidak apa. Kamu tengok Abo dulu. Mana Abo tu peduli salah ke tidak, main saja. Kamu tengok hari ini dia pimpin pujian di depan. Hari ini sebelum ada lah, memang ada. Maksud saya, ya, kamu tengok Abo sebelum ini duduk pakai snow cap sana, duduk gitu. Dulu 2 tahun yang lalu, kalau kamu siapa yang kenal Abo, pakai baju itu dulu. Sekarang pakai coat sudah. Pernah kamu tahu Abo dulu kan, masa dia? Sekarang pakai coat di depan. Tidak lama lagi khotbah, Abo. Ya, so this perubahan. Ya. Dan saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mana tahu selepas ini Joseph lagi datang ke depan. Saya doakan, jangan risau, bukan sekarang, bit by bit, ya, slowly. Bapak Abel dulu, sekarang sudah berkertas-kertas sudah. Ya, oke. Bertindak dengan keberanian, bukan kebimbangan. Ya. Mereka tidak takut untuk melangkah karena mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Saya mau beritahu tentang kisah Thomas Edison. Kamu tahu Thomas Edison siapa? Dia ni yang mencipta bulb lampu, bukan ni yang bulb lampu. Dia ni pencipta bulb lampu pertama. Bukan itu saja, dia buat perakam kalau tidak silap saya. Ya, dia seorang penemu yang telah melakukan ribuan eksperimen sebelum akhirnya berjaya mencipta mentol elektrik. Namun ada satu peristiwa yang besar yang menguji ketabahannya. Suatu hari makmal Edison terbakar, dia punya makmal. Dari semua hasil kerja kerasnya musnah dalam sekelip mata. Anaknya melihat kebakaran itu merasa hancur dan bertanya, "Ayah, Dedi," mungkin dia cakap orang putih, ya, "kenapa kamu tidak bersedih?" Cakap. Namun Edison hanya bersenyum. Dia senyum, dia katakan, "Semua kesalahan dan kegagalan kita telah terbakar." Dia cakap. "Sekarang kita boleh mulakan sesuatu yang baru yang dengan lebih baik." You see? Kadang-kadang kita nangis dengan masa lalu kita. Ya,
Kita rasa hancur, kita pikir masa lalu kita ini sangat hebat lah kononnya. Tapi mari kita ambil tindakan, ya masa lalu lah. Itu sudah hancur, sudah terbakar. Let's start a fresh one, a new one. Amen. Jangan lagi fikir-fikir yang lama-lama. Macam kalau ada baju baru, baju lama kamu dalam itu kan kamu rasa, buang, ambil baju baru. Kadang-kadang kita, ini masih boleh pakai. Yes. Dia punya itu outdated. Kamu paham apa saya coba katakan? Kadang-kadang kita masih mau simpan hal-hal yang lama lagi. Padahal yang tidak ada guna pun sebenarnya dalam pikiran kita. Janganlah simpan hal-hal yang lama itu. Buang, cuci, blok, kasih bersih dia. Amin. Apa yang kita pelajari daripada Edison? Kita tidak terjebak dengan kesedihan dan keputusasaan. Edison dia tidak sedih, dia tidak putus asa. Dia tahu dengan ini dia akan buat sesuatu yang baru. Dia memilih untuk melihat peluang dalam musibah. Ya, dan melangkah dengan semangat baru. Dia memahami bahwa kegagalan bukan akhirnya, tetapi satu batu loncatan untuk sesuatu yang lebih baik. Amin. I don't know apa yang menjadi sesuatu hal yang terburuk di dalam hidupmu. Jadikan itu yang pahit, jadikan kepahitan itu menjadi sesuatu yang manis. Amin. Amin. Sikit saja yang amin kalau pahit. Ya, karena orang cenderung suka yang pahit-pahit itu ditelan lama-lama. Wah, kalau saya tidak suka, kalau pahit tuh kasih manis saja dia. Ya. Jika kita ingin melihat perubahan dalam hidup kita, saudara, kita harus mulai dengan mengubah cara kita berpikir. Amin. Isi pikiran kita dengan harapan di dalam Tuhan. Dan itu mengubah cara kita berbicara, cara kita bertindak, dan cara kita menjalani kehidupan ini. Dan akhirnya saudara, Tuhan belum selesai dengan kita. Lihat sebelah kiri dan kanan kamu, katakan, Tuhan belum selesai dengan kamu. Amin. Ya. Mungkin hari ini kita merasa lelah, seolah-olah doa-doa kita tidak dijawab. Masa depan kita nampak macam samar-samar. Namun ingatlah ini, Tuhan tidak pernah terlepas kendalinya. Saat kita melihat jalan keluar, tidak melihat jalan keluar, Tuhan sudah memiliki rancangan bagi kita. Saat kita merasa hancur, Tuhan sedang membentuk kita melalui prosesnya. Saat kita hampir menyerah, harapan Tuhan mampu mengubah cara kita hidup. Jangan biarkan keadaan hari ini menentukan iman kita kepada Tuhan. Sebaliknya, biarkan janji Tuhan menjadi pegangan kita. Amin. Apa kata Yeremia 29? Mari kita baca-baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu rencana-rencana yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengaruniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah
bagi setiap kami. Walaupun kami mungkin menghadapi cabaran, kekecewaan, dan ketidakpastian, kami percaya bahwa harapan kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Tuhan, berikan kami hati yang tetap percaya dan pikiran yang dipenuhi harapan. Ketika kami merasa lelah, Engkau kuatkan kami, Tuhan. Ketika kami merasa takut, berikanlah kami keberanian. Ketika kami merasa putus asa, ingatkan kami bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami melalui setiap proses yang Engkau izinkan. Agar kami semakin mengenal-Mu dan berjalan dalam rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa hari ke depan kami aman di dalam tangan-Mu. Dan kami akan melangkah dengan iman karena harapan kami ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Saya serahkan kepada